Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah mementingkan orang banyak. Saya akan mengajak kita semua untuk memulai renungan ini dengan kita semua bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama frasa orang banyak sebagaimana di tema kita kali ini, mementingkan orang banyak, yaitu di dalam konteks nas kita kali ini. Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa frasa orang banyak di dalam konteks nas kita kali ini dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak kuat, yang menurut Roma pasal 14 ayat 1 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang lemah imannya, yang menurut Roma pasal 14 ayat 5 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang tidak benar-benar memiliki keyakinan dalam hatinya sendiri, yang menurut Roma pasal 14 ayat 13 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang mudah jatuh atau mudah tersandung. Subjek dari tema kita kali ini mementingkan orang banyak sebagaimana di Roma pasal 15 ayat 1 adalah kita. Kita di sini ditafsirkan sebagai orang percaya. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Mari kita renungkan bersama kata kita di sini. Roma pasal 15 ayat 1 yang sudah kita baca bersama tadi secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa kata kita sebagaimana di nas kita kali ini dapat ditafsirkan sebagai orang yang kuat, yang menurut Roma pasal 15 ayat 3 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang berlaku seperti Kristus. Dengan kata lain, orang yang kelakuannya meneladani Kristus. Yang menurut Roma pasal 15 ayat 4 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, dari Alkitab, yang ditafsirkan sebagai orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang menghidupi Alkitab. Yang menurut Roma pasal 15 ayat 7 dapat pula ditafsirkan sebagai orang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan, yang ditafsirkan sebagai orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan kata mementingkan sebagaimana di tema kita mementingkan orang banyak sebagaimana di konteks nas kita kali ini.
Roma pasal 15 ayat 1 yang tadi sudah kita baca bersama-sama secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa kata mementingkan di tema kita kali ini, di dalam konteks nas kita kali ini, dapat ditafsirkan sebagai menanggung. Kata lain dari menanggung ini di dalam bahasa Indonesianya adalah memikul. Karakteristik dari menanggung atau memikul ini termasuk tidak mencari kesenangan diri sendiri bagi orang yang menanggung atau bagi orang yang memikul ini. Apakah yang ditanggung atau dipikul ini? Atau jelasnya, apakah yang ditanggung atau dipikul oleh kita yang kuat ini? Ayat 1 ini secara tersurat maupun tersirat menunjukkan kepada kita bahwa yang ditanggung, yang dipikul oleh orang percaya, oleh kita adalah kelemahan dari orang yang tidak kuat. Kelemahan dari orang yang mudah tersandung. Kelemahan dari orang yang mudah jatuh. Memikul, menanggung kelemahan orang bukanlah hal yang menyenangkan bagi si pemikul, bagi si penanggung itu. Inilah salah satu penafsiran dari kata mementingkan itu. Roma pasal 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita lebih lanjut akan kata mementingkan ini. Sebagaimana di dalam konteks nas kita kali ini, karakteristik dari kata mementingkan, menanggung, memikul ini juga termasuk mencari kesenangan sesama kita. Dengan kata lain, menyenangkan hati sesama saudara kita dan juga membangun sesama kita. Adapun tujuan dari mementingkan, tujuan dari menanggung, tujuan dari memikul ini, sebagaimana di Roma pasal 15 ayat 2 versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah termasuk supaya keyakinan dari orang banyak ini, dari orang yang lemah imannya ini, dari orang yang mudah jatuh ini, mudah tersandung ini, bertambah kuat. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan kita mementingkan orang banyak. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat kita tafsirkan dari nas kita kali ini, yaitu kita yang ditafsirkan sebagai orang yang kuat, orang yang berlaku seperti Kristus, orang yang hidupnya meneladani Kristus, orang yang berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang menghidupi Alkitab, orang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan, mementingkan, menanggung, memikul,
tidak mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan sesama kita, membangun sesama kita, yaitu orang-orang banyak, yaitu orang-orang yang tidak kuat, yaitu orang-orang yang lemah imannya, yaitu orang-orang yang tidak benar-benar memiliki keyakinan dalam hatinya sendiri, yaitu orang-orang yang mudah jatuh, yaitu orang-orang yang mudah tersandung. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah mementingkan orang banyak itu mengikuti teladan Kristus. Roma pasal 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku secara tersurat dan tersirat dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mementingkan orang banyak. Tuhan kita Yesus Kristus menghidupi nas yang sedang kita renungkan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, secara tersurat memerintahkan kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru di dalam Kristus, untuk kita menghidupi nas kita ini, untuk kita meneladani teladan Kristus, yang di dalam konteks renungan kita kali ini adalah teladan mementingkan orang banyak. Untuk gampangnya, firman Tuhan menghendaki kita untuk mementingkan orang banyak sebagaimana Kristus mementingkan orang banyak. Poin penutup kedua untuk kita renungkan bersama adalah mementingkan orang banyak itu menghidupi firman Tuhan, menghidupi Alkitab. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui firman Tuhan menghendaki kita, orang-orang percaya, untuk menghidupi firman Tuhan sebagaimana di dalam Alkitab. Salah satu firman Tuhan di dalam Alkitab yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita hidupi adalah kita mementingkan orang banyak. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita dengan lebih jelas bahwa Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab
menghendaki kita untuk menghidupi firman Tuhan, untuk dengan taat melakukan firman Tuhan hari lepas hari, waktu lepas waktu, termasuk melakukan mementingkan orang banyak. Poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah mementingkan orang banyak itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Roma pasal 15 ayat 6 dan ayat 7. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita renungkan ini, khususnya akan kita mementingkan orang banyak, itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Tujuan utamanya adalah memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Demikian pula Roma pasal 15 ayat 9 sampai ayat 11. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk dihidupi oleh umat-Nya, oleh kita semua, termasuk Tuhan mengizinkan kita untuk mementingkan orang banyak di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru di dalam Kristus, adalah demi kemuliaan Tuhan, adalah agar Tuhan dan hanya Tuhan saja dipermuliakan. Merenungkan dengan seksama nas kita kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut dan perwujudan dari penerapan itu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat 1 ini akan menjadi ayat pembimbing kita di dalam kita merenungkan penerapan dari nas kita kali ini. Saya mengimani bahwa kita semua, sebagaimana di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 ini, telah menghidupi petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kita atas nama Tuhan Yesus melalui Alkitab.
Untuk penerapan kita kali ini, sebagaimana pula disampaikan oleh 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 ini, marilah kita melakukan apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Dengan demikian, berdasarkan ayat pembimbing renungan penerapan kita dan berdasarkan renungan kita akan nas kita kali ini, maka penerapan untuk kita hidupi setiap hari dari nas kita kali ini termasuk kita semua pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru di dalam Kristus, berdoa dengan kusyuk setiap waktu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan perbuatan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mementingkan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi menanggung, memikul, untuk lebih sungguh-sungguh lagi tidak mencari kesenangan diri sendiri, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari kesenangan sesama kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi membangun sesama kita, yaitu orang banyak, yaitu orang-orang yang tidak kuat, yaitu orang-orang yang lemah imannya, yaitu orang-orang yang mudah jatuh, yang mudah tersandung. Semua itu demi kemuliaan Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua hari lepas hari bercermin pada firman Tuhan, bercermin pada Alkitab, dan setiap kita bercermin atas bantuan dari Roh Kudus Tuhan menyelidiki diri kita sendiri dan mendapati bahwa diri kita lebih sungguh-sungguh lagi mementingkan, lebih sungguh-sungguh lagi menanggung, lebih sungguh-sungguh lagi tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, lebih sungguh-sungguh lagi mencari kesenangan sesama kita, lebih sungguh-sungguh lagi membangun sesama kita, yaitu orang-orang yang tidak kuat, yaitu orang-orang yang lemah imannya, yaitu orang-orang yang mudah jatuh, mudah tersandung. Semua demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan dan perwujudan dari penerapan ini, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai poin-poin yang kita renungkan di dalam renungan kita kali ini, termasuk poin-poin yang kita renungkan di bagian penerapan dan perwujudan, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel video YouTube ISMMBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita, untuk kita bersama-sama menyimak
video-video ulasan yang ada di channel ISM MBC ini. Saya persilahkan.